Selamat pagi bagi kita semuanya, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai dari Tuhan senantiasa menyertai kita, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa senantiasa menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Dan saya ingin juga menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia! Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Kami selaraskan hati dan pikiran kami dengan Engkau dan firman-Mu, sehingga Tuhan kami dapat melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami buka hati kami, pikiran kami, untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kita akan baca berselang-seling. Saya akan baca yang genap. Bapak, Ibu, Saudara kasih membacakan ayat-ayat yang ganjil dengan lantang. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi pastikan kita mendengar apa yang kita baca. Yang saya mulai ayat 32. Adapun kumpulan orang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan mendengar bahasa Rasul kesaksian kepada Tuhan Yesus, dan mereka mewajibkan kasih karunia yang berlimpah. 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di antara tidak sakit rasul dan bagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa itu dan mendatangkannya kepada rasul-rasul. Ya, puji nama Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengar, lalu kemudian merenungkannya, menyimpannya dalam hatinya. Terus saya mau katakan yang membagikannya juga kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat, sebelum sampai saya pementasan berapa bulan yang lalu, saya makan sampai hari ini makan satu kali dalam satu hari, ya. Ada exceptionnya, kecuali ada undangan itu mungkin 2 kali. Tapi sangat jarang 2 kali itu, ya. Jadi kalau ada orang misalnya di pesta bawa nasi bungkus itu atau kotak, udah pasti saya bawa pulang kalau malam hari. Dan biasa saya tidak mau makan. Paling kalaupun saya mau makan, kalau ada telurnya itu saya makan. Udah. Nah, setelah beberapa bulan tadi saya timbang, berat badan saya sudah menjadi 85 kurang sedikit, 85 dari hampir 100, ya. Yang mau saya katakan adalah bahwa kalau Anda lihat saya pakai celana, ini celana yang sudah disimpan cukup lama, ya. Kalau jasnya masih bisa, tapi kalau celananya sudah lama disimpan, kalau saya mau pakai paksa itu sangat sakit. Tapi kalau ini sudah, ini pakaian dua istilahnya tahun 2000, ya. Tahun 2000. Satu-satunya celana yang tahun 2000 yang masih ada. Karena dia ada dengan jasnya saya punya kenangan tersendiri di situ. Nah, jadi kita tahun 2000 ini berarti tahun 2000 ini lebih kecil badan saya sedikit, ya, karena ini masih ada, walaupun tali pinggang sudah nggak harus
ngikat ya. Kalau pakai celana saya yang sekarang itu kadang-kala sebenarnya saya bilang sama teman saya kenapa kau nggak pakai misalnya pakai baju yang masuk baju kan biasanya kan saya pakai. Terus saya bilang kalau saya pakai baju masukkan di celana saya itu udah terikat berlipat-lipat gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi setiap kali saya pergi nggak pernah saya masukkan baju, pasti saya pakai batik karena menghindari itu. Yang mau saya bilang adalah supaya ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya seperti saya menginginkan badan saya itu kembali kepada ya normal lah gitu ya, karena sudah mencapai 100 itu sangat berat bagi saya. Mau naik gunung pun susah, ngos-ngosan itu. Tapi dengan TV yang sekarang itu, saya lebih tangguh untuk menaiki gunung. Dan mungkin Anda berkata bagaimana mungkin bisa makan satu melakukannya, tapi saya tetap minum. Saya tidak makan. Kadang-kala di malam hari ketika kalau misalnya saya mencoba untuk mengurangi lebih sedikit lagi, itu sore malam kadang-kala jam 10 saya mau makan, saya bilang saya lapar. Nah, kalau itu saya kurangi jatah saya, misalnya makan siang itu karena siang ke siang. Jadi malam itu kadangkala perut ini menipu dia. Dipikirnya rasa lapar, padahal sebenarnya dia bilang, kalau saya lagi puasa, sering saya ajak tubuh saya ini begini. Kamu setiap kali makan, saya tidak pernah kamu larang makan. Tapi kalau saya membutuhkan kamu ikut puasa dengan saya, kamu harus ikut puasa. Dan biasanya perut saya tidak. Dan saya bersyukur perut saya itu tidak pernah ngamuk gitu. Kenapa begini? Kenapa nggak pernah gitu? Atau dibikinnya sakit, masuk angin, nggak pernah. Karena saya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan itu dalam upaya juga meningkatkan kerohanian saya kepada Tuhan. Nah, jadi dalam hari-hari itu saya sudah bilang tadi ada exception, ada pengecualian, pengecualian di mana itu sudah tidak bisa saya tahan. Kalau saya bisa masih tahan, saya bilang kamu tunggu sampai besok, gitu. Dan itu pun bisa dibilang hitungan jari lah saya melakukannya. Nah, dalam pembacaan yang kita baca tadi, tema kita adalah cara hidup orang percaya yang baik. Jadi cara hidup orang percaya yang baik itu harus dilakukan sebagaimana yang diminta oleh Tuhan kepada kita, dan kita harus lakukan bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kepentingan Tuhan. Cara hidup yang orang percaya yang baik itu, yang pertama dikatakan ayat 32, sehati dan sepikir, kardia en sihi. Sihi itu batin, kardia itu hati atau jiwa juga, nyawa juga. Sihi itu orang kalau kata suhi, tapi kalau bacanya dalam bahasa Yunani yang benar itu adalah sihi, sihi, jadi sihi. Nah, karena ada di situ sehati, sepikir. Kardia itu juga hati, kardia itu juga jantung, Jadi itu sesuatu yang sangat penting ketika kita kata firman Allah sehati sepikir. Tidak mudah sehati sepikir itu. Jangankan sidang jemaat dengan hamba Tuhan, antara suami istri saja itu sehati sepikir sangat sulit, Tetapi kita harus belajar bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk kita sehati sepikir itu harus kita jalankan.
Karena itu cara hidup orang percaya yang baik. Kita bukan komunis. Walaupun kita membaca mereka menjual harta mereka lalu mengumpulkan, tetapi kita bukan komunis. Tetap dia apa yang private kita itu tetap ada. Ya. Jadi tidak seperti orang komunis. Semua dikuasai oleh negara. Tapi kita bersyukur bahwa kita bukanlah komunis, tetapi kita harus sehati sepikir. Di mana dikatakan oleh firman Allah, orang yang satu sepikir itu memiliki pandangan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Jadi mereka punya pandangan yang sama bahwa hidup ini, dia ada di muka bumi ini, saya ada di muka bumi ini, kita ada di muka bumi ini untuk hal yang sama, pandangan yang sama. Karena firman Allah katakan bagi kemuliaan Dia, kita hidup untuk Dia, kita diambil dari lumpur dosa itu, lalu kemudian dipilihnya menjadi bangsa yang terpilih, yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang dahulu kita bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu sebabnya kalau ketika Tuhan mengatakan kita untuk sehati sepikir, mari kita belajar untuk sehati sepikir. Ketika kita firman Allah katakan untuk untuk kita lakukan apapun bagi kemuliaan Allah, kita melakukannya bukan dengan sumut-sumut atau dengan berbantah-bantah, bukan dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Allah. Tidak. Jadi orang sehati itu juga hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi kalau ada orang dikatakan sehati sepikir tapi tidak hidup dalam kesatuan tubuh Kristus, dia memisahkan diri, itu tidak mungkin. Karena penting sehati sepikir itu di hadapan Tuhan. Itu cara hidup orang percaya yang baik. Tidak ada yang hidup dalam ego. Ya. Ego itu kan expel God out. Ya. Mengusir Allah keluar. Ego. Ya. Expel God out. Jadi kalau orang ego, itu Anda bisa baca nanti di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14, ya. Di sana dikatakan ketika orang iri mementingkan 13-14, mementingkan dirinya sendiri, self-seeking itu, lalu kemudian di sana akan ada kekacauan dan berbagai-bagai kejahatan. Karena apa? Motor penggeraknya itu dunia. Yang pertama, jadi membuat orang tidak mau sepakat itu, tidak mau sehati karena orang dunia enak aja kamu. Apa manfaatnya bagi saya, kepentingannya? Kalau kita bersatu itu apa kepentingannya bagi saya? Kepentingannya bukan bagi kita, tapi bagi Yesus, bagi Dia. Nah, kemudian orang yang ego itu juga orang yang dikatakan oleh hawa nafsu. Itu yang digerakkan hawa nafsu. Ego itu digerakkan hawa nafsu. Yang ketiga, digerakkan oleh setan itu sendiri. Jadi 3 penggeraknya, dunia, hawa nafsu, dan setan. Itu ayat 13-nya. Jadi itu sebabnya selalu ada kekacauan, selalu tidak ada kesepakatan, selalu tidak ada sehati sepikir, apalagi sejiwa. Ya, tidak ada. Tetapi dari Alkitab yang kita baca, Tuhan mau kita sehati sepikir. Saya
sering mengatakan kepada sahabat-sahabat untuk berdoa bersama-sama. Di organisasi saya juga mengatakan hanya sekali saja, ya, hanya sekali saja. Sementara orang sudah menyatukan kekuatannya, bagaimana bisa sehati sepikir untuk memajukan sebuah organisasi atau gereja. Itu sebabnya saya tidak pernah absen dalam sebuah kegerakan, dalam sebuah kesatuan dalam tubuh Kristus di kota ini. Nggak pernah saya absen kalau saya ada di pulau ini. Itu pantang saya. Bahkan saya sudah pernah katakan, saya rela keluar dari sekolah atau mengajar ketika saya diberikan tugas di hari Senin itu. Karena dari awal saya katakan di hari Senin saya nggak bisa. Jadi dari awal itu. Jadi kalau ada orang yang memberikan saya, orang kurikulum memberikan saya, padahal saya sudah bilang jangan diberikan. Akhirnya saya memangnya apa? Saya langsung minta kepada kepala sekolah untuk resign. Kepala sekolah saya menyelesaikannya dengan baik. Karena saya sudah memang dari awal sudah katakan, karena hari Senin itu adalah hari doa, ya, bagi kami rekan-rekan. Karena kami jauh sebelumnya dari 3 orang, ada teman saya Jelly, ada teman saya si Pak Piki Kindangan, kita bersama-sama dulu. Kalau nggak di tempat Pak Piki, di tempat saya, lalu begitu. Dan sekarang pun terus begitu. Sudah puluhan tahun. Karena apa? Apakah karena dengan puluhan tahun itu kita bisa ada sesuatu gejolak? Ada. Tetapi bagaimana kita menyikapinya untuk tetap berada di dalam jalur Tuhan. Nah, jadi jangan biarkan ego atau expel God out. Jangan karena kita tidak ingin sehati sepikir, kita menjadi ego, mengusir Tuhan keluar dari diri kita. Yang kedua, dikatakan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Grace and love, ya. Grace itu adalah hal yang dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya untuk menyelamatkan manusia, bukan ketika manusia itu punya banyak jasa, tidak. Jadi manusia itu dalam keadaan berdosa. Tuhan datang memberikan anak yang tunggal supaya manusia itu diselamatkan, ya. Nah, kasih karunia Tuhan itu sudah cukup bagi Paulus ketika dia mengalami duri dalam daging. Ketika kasih karunia Allah cukup bagi kita. Nah, love itu adalah ekspresi rasa kekaguman kita, rasa cinta kita, dan ingin perbuatan kita atau dasar kita berbuat segala sesuatu, ya, dalam kasih itu kepada Tuhan atau kepada manusia. Dan itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Artinya bukan karena saya berbuat atau menolong seseorang atau melakukan sesuatu bagi orang lain, kamu berhutang pada saya. Kamu harus hormat saya, bukan. Walaupun seharusnya kan ada namanya etika. Etika itu kan kita sudah tahu, ya, nilai-nilai asas yang dianut oleh banyak orang. Ya, kalau etika kita itu bagaimana kita menghormati orang lain, menghargai orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa memandang rupa. Ya, tanpa memandang rupa. Oh, kalau anak-anak nggak perlu saya hormati, tidak perlu saya hargai, tidak perlu saya sayangi, enggak. Anak-anak pun itu, orang tua apalagi. Kalau Alkitab katakan, kalau orang tua yang sudah beruban, ketika kita duduk, kita wajib berdiri. Untuk memberikan penghormatan kepada yang tua itu. Jadi, kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai nilai-nilai ini. Dalam hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bukanlah sesuatu yang mudah. Ya. Ada banyak tantangan ketika kita berbuat sesuatu yang baik pun kita disalah mengerti.
ketika kita memberkati orang lain, kita bisa disalah mengerti. Ketika kita menolong orang lain, kita bisa disalah mengerti. Tetapi yang mau saya katakan, bukan karena kita bisa disalah mengerti orang lain lalu kita tidak berbuat. Ya. Ada banyak kali orang datang kemari, matikan saja air itu. Nggak usah dialirkan itu. Dari tahun 2000 sampai sekarang masih tetap mengalir itu. Saya berpikir begini, kita berbuat baik saja, ada orang ingin menghentikannya. Dia tidak dirugikan, dia tidak berbuat apa-apa terhadap saya, tetapi melarang saya untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Ada apa? Ketika saya juga memberikan rumah kepada orang untuk ditempati, banyak orang datang, nggak usah beri. Dengan yang kadang-kadang mengerikan juga. Dengan segala pengalaman yang ada, ya kadang-kadang mengerikan juga gitu. Tapi saya bilang itu kan sudah atas nama saya, jadi nggak mungkin lah. Apa yang tidak mungkin di bumi ini katanya. Tapi saya kemudian tahu bahwa ingin niatnya mengeluarkan yang ini lalu dia masuk. Ya, saya siap menjaganya, kan sama saja. Menjelekkan orang, sesuatu yang dia anggap bisa mempengaruhi. Tidak. Karena kita melakukannya bukan karena like and dislike, bukan. Kita melakukannya karena kasih, bukan karena dia seiman dan seagama dengan kita, bukan. Kasih itu, ketika kita melakukan dengan kasih yang berlimpah-limpah, Tuhan juga akan menolong kita dengan kasih yang berlimpah-limpah. Jadi berbuatlah. Lakukan segala sesuatu. Saya bilang kepada anak-anak didik saya, ya, ketika anak-anak, ketika saya mengajar, lalu kemudian 3 bulan itu biasanya saya cek untuk kemampuan mereka berbahasa. Nah, kemudian kan sama diajar. Kalau anak ini saya sebut bilang 20 kali, mereka juga 20 kali. Nggak ada yang berbeda. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu saya coba mencek. Ada beberapa orang yang sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya langsung sisihkan yang bisa itu. Kamu ke sana. Saya memberi, marah memang. Saya sudah dari awal saya katakan, saya datang kemari bukan untuk membuang-buang waktu saya, tapi saya ingin melihat, membagikan apa yang saya punya agar kalian bisa lebih mapan di masa-masa yang akan datang, lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan pada akhirnya saya marah mereka, terus saya bilang sama anak-anak itu yang sudah bisa, kau pegang ini, kau pegang ini, kau pegang ini, saya pegang ini. Jadi udah diajar sesuai, karena yang setelah mereka ajar harus menghadap kepada saya, apakah yang diajari. Ternyata saya lihat, ya, luar biasa hasilnya. Jadi kemarin saya lakukan lagi begitu, ya. Jadi yang sudah bisa ini saya bilang, kalian sabar dulu ya, kita tidak ada peningkatan pembelajaran, karena kita juga tidak ingin mereka yang ini tidak bisa. Jadi sedikit bersabar untuk mendidik mereka. Tapi ada satu murid yang saya katakan, kalau kamu tidak bisa mengatakan ini, gak usah kamu datang. Kemarin dia gak datang hari Jumat. Karena nanti jangan gara-gara kamu saya tertinggal. Karena saya marah sama dia. Karena dia kalau saya marah,
jangan marah Pak Pendeta. Nggak boleh marah. Bayangkan, anak ini kalau kita marah, dia nangis. Dan dia ngomong, jangan marah Pak Pendeta. Tuhan itu, ya. Apa kita nggak tambah apa? Kamu yang bikin saya marah. Karena apa? Saya ajar kamu baik-baik. Satu pun nggak ada kamu dapat. Lalu kemudian, oke, saya setelah saya hebat, ini anak saya bilang begini. Kamu belajar sama saya. Jadi orang ini khusus saya tangani. Jadi hanya mengatakan satu ayat sebenarnya. Ya, mengatakan satu ayat. I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi, I can do all things through Christ who strengthen me. I can do all, sampai all dia tahu. Things, nah, ketika dia tahu, saya puji dia. Wah, kamu hebat, saya bilang begitu. Kamu bisa. Tapi kan kemudian kan kita nggak sampai berhenti di situ. Coba bilang lagi, nggak bisa. All things, dia bilang all this. Apa? Saya tanya apa? Saya mulai dari menguji dia, apakah pendengarannya yang nggak jelas? Apakah ada sesuatu yang salah? Kan kita nggak tahu. Saya tanya, Mama, ikut, Mama, Papa, aku pergi. Terus saya bilang, bagusnya. Terus saya bilang begini, kamu tukar dulu sebentar, kamu ajar anak ini. Hanya bilang, I can do all things through Christ who strengthens me. Pak, nyerah. Saya bilang, kamu nggak bisa juga. Nyerah, Pak, nyerah. Terus terakhir, kamu, mana tahu karena kamu sebaya dengan dia, kamu bisa. Nggak bisa membilang all things. Saya bilang begini, dia bisa mendengarkan. Sampai saya bilang, coba kamu ikuti perkataan saya, jangan yang kamu perkatakan, jangan yang ingin kamu perkatakan. Ikuti perkataan saya itu, maka selamatlah kamu. Enggak. Akhirnya saya marah betul dia. Saya bilang, kamu tidak usah datang kalau sampai kamu tidak tahu mengatakan all things. Karena itu nanti membuat saya marah setiap kali lihat kamu saya marah. Karena 3 bulan kamu juga nggak ada hasilnya apa-apa. Hanya memang kalau main itu, wah luar biasa dia. Jadi memang kerjanya main, mengganggu, itu aja kerjanya datang. Makanya saya bilang sama dia, kalau kamu tidak bisa bilang all things, ya sorry. Bilang sama bapak mamamu, bilang begini, Pak, saya tidak ada bakat di situ. Sehingga kamu tidak mengotori orang lain. Kamu tahu bangsa Israel, ketika Musa pimpin mereka buat Musa itu tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Tegar tengkuk. Musa akhirnya Harun nggak sampai ke tanah perjanjian. Semua yang 22 tahun ke atas, 20 tahun ke atas nggak bisa sampai terkecuali Kaleb dan Yosua. Selebihnya terbaring, terlentang semua. Nah, itu saya bilang sama pendeta juga, saya bilang. Jadi saya dari awal sudah saya bilang, jangan gara-gara dia nanti yang ini kemampuannya terus nggak bisa berkembang. Ya kalau dia memang, mana tahu besok-besok dia bisa bilang all things, karena kakaknya juga saya bilang sama dia, kakaknya juga sudah nggak dari tahu mereka apa bisa sampai berapa ayat dia bisa dalam berapa jam itu. Tapi saya bilang, kamu kalau adikmu nggak bisa, kamu nggak usah ajak adikmu ya, bilang sama mama. Kemarin dia nggak datang.
Saya nggak tahu bisa apa enggak. Tetapi saya bilang, kenapa? Kalau orang sudah tidak ada bakat di situ, nggak usah dipaksa. Pertanyaan saya, apa yang salah? Itu pertanyaan saya sampai hari ini. Apa yang salah dengan suara saya? Apa yang salah dengan telinga anak itu? Tapi setelah saya tes semua bisa. Sampai itu pendetanya bilang, iya ya kenapa? Dia bilang oldies aja. Saya coba kemarin itu waktu dia coba karena dia belum pulang sampai malam di situ. Dia coba kamu bilang, tetap oldies. Sampai kadang-kala, oh ini perlu riset ini. Ya, kenapa sampai orang nggak bisa bilang all things? Oldies. Saya bilang sama Pak Pendetanya, mohon maaf ya. Ya saya harus ngambil tindakan supaya apa? Yang lain jangan terlambat gara-gara dia. Ya. Sementara teman-temannya sudah 75 kata sudah ada di sininya. Gara-gara ini kita kembali ke apa? Itu masih yang kata kerja. Kalau kata sifat berbeda lagi. Jadi udah banyak kosakata mereka kuasai. Dan itu bukan hanya sekedar apa? Mereka bisa memang betul-betul mengutarakannya dan mengajarkannya kepada temannya. Makanya saya bilang kemarin itu, coba kau punya wifi, karena ini sesuatu yang menarik bagi saya. Dalam waktu yang relatif singkat, orang-orang yang tidak tahu itu dengan cara yang begitu, berbagi, saling apa. Sebenarnya tekniknya sama. Apa yang saya ajarkan kepada mereka, pronunciation yang mereka dengar, itu juga mereka katakan. Kan akhirnya apanya kepada saya. Kalau mereka, Pak Pendeta udah bisa. Nah, mari sini, coba saya dengar. Bisa. Makanya saya bilang kepada mereka, kita harus sabar, kita harus mengasihi mereka. Tapi untuk anak yang satu itu, saya kehilangan. Ya, kehilangan apa? Kehilangan semangat gitu. Kenapa satu kata itu tidak bisa? Kita coba kepada yang lain juga. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah. Mungkin nanti kalau karena nggak adik kakaknya, tapi kakaknya juga kemarin nggak datang karena sudah saya bilang sama dia tidak boleh datang kalau dia nggak tahu. Dia loh yang kecil itu, supaya jangan ada, dan nggak ada, dia suasananya cukup tenang, ya cukup bisa diapakan. Kalau dia ada sedikit dia apalah temannya, dia tusuklah temannya sedikit, dia ganggulah temannya atau dia apalah. Sampai pada akhirnya saya bilang begini karena yang satu sering kali juga membalas, jangan mukul orang, no hit, no slap, no kick, kan Anda sudah tahu itu. Ya ini Pak Pendeta ya gitu ya. Tapi saya bilang tidak boleh membalas yang jahat, jangan yang jahat. Nah, kita sebagai orang yang percaya, mari kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang ketiga kata firman Allah, saling tolong menolong. Nah, saya terinspirasi dengan ini mengajar anak-anak itu saling tolong menolong. Mungkin karena saya sudah tua, mungkin anak-anak ini bisa saja tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman, jadi perlu teman sebaya mereka yang mengajar mereka. Jadi setelah yang ini saya itu sampai saya bilang, hebat kamu, saya bilang. Hebat, saya bilang. Ada satu anak itu yang diajar anaknya Pak Pendeta. Saat pronunciation-nya itu, apa yang saya bilang itu dia tepat gitu. Hebat kamu, saya bilang. Dari kamu nggak ada, bisa ada. Pertahankan itu. Jadi kan dari awal sudah saya bilang, nggak ada yang nggak bisa bahasa Inggris kalau orang itu mau belajar. Yang membedakan kalian dengan orang-orang ini yang bisa ini adalah
Mereka mau mengulang kembali, sementara kalian bermain terus di rumah, nggak kalian ulang. Anak-anak ini mau mengulang. Itu sebabnya mamanya bilang begini, nggak usahlah dia les di apa itu dia sudah pernah les di IF, udah pernah yang terakhir sebelum masuk dengan saya dia les di Kumur. Nggak bisa sama sekali. Saya bilang, saya tahu betul bagaimana ya namanya orang-orang, nggak akan mungkin dia akan cari kemampuan orang-orang itu satu demi satu, nggak akan mungkin mereka kembangkan itu satu-satu. Ada buku panduan mereka. Mereka sudah kerja menurut job itu. Mereka bukan bekerja apakah anak-anak ini mampu menguasai atau tidak. Akhirnya mereka bilang, enggak, kalau gitu anak saya di sini saja, karena memang anak itu cukup cepat juga, kosakata juga, merangkai kalimat juga. Ketika saya membuat kalimat, dia menerjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya balik juga demikian. Ya. Saya bilang, saya berharap dari antara kalian nanti ada penterjemah hebat di kota ini atau di mana kalian nanti. Dan itu harapan saya. Ya. Jadi bukan saya datang kemari mengajar Anda bukan tanpa harapan. Ada harapan saya. Kalian nanti jadi orang-orang hebat yang juga melayani Tuhan dalam pekerjaan sebagai seorang penterjemah. Itu sebabnya saya bilang, ingat itu firman Allah. Kalau yang lain, setiap kali saya memberikan ayat, udah sampai 12 ayat, yang pendek maupun yang panjang, itu bagi anak-anak pendeta mungkin tidak masalah. Ya. Tapi yang satu ada juga masalah yang kecil. Tapi setelah kita dorong, ya kepentingannya apa? Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita saling tolong menolong. Ya. Ketika kita saling tolong menolong, sebenarnya ketika kita menolong orang lain, kita sedang menolong diri kita sendiri sebenarnya. Walmart, ya, pemilik, saya kurang ingat namanya tapi si Walmart, ya si Wall, namanya Wall apa itu ya? Walmart, pendiri Walmart, itu seorang yang sampai kepada meninggalnya kekayaannya tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Ya, dia adalah orang yang sangat kaya raya. Setelah dia meninggal, ya hartanya dibagi kepada kelima anaknya. Yang mau saya katakan adalah Walmart itu sangat suka menolong. Bukan hanya yang bos-bos aja dia tolong. Jadi mereka yang mau nanam saham di situ, mereka biarkan. Jadi Anda tahu bagaimana kalau orang walaupun kecil ya, tapi dia akan mengajak keluarganya, akan mengajak teman-temannya untuk belanja di tempat dia bekerja. Dan ketika Walmart menjadi konglomerat besar, dia sudah melahirkan konglomerat baru. Gak ada orang yang seperti itu. Dia dengan moto, ketika aku mengangkat orang lain, sebenarnya aku sedang mengangkat diriku sendiri. Tapi dia mengangkat orang lain, tapi dia katakan sebenarnya aku sedang mengangkat diriku sendiri. Ketika aku menolong orang lain, sebenarnya aku sedang menolong diriku sendiri. Banyak orang menghilangkan prinsip tolong-menolong ini. Ya, kita sebagai orang percaya sudah diajar oleh Tuhan untuk tolong-menolong. Bahkan firman Allah di dalam Galatia 6 ayat 2 di sana dikatakan, bertolong-tolong kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling berbagi, ya, satu dengan yang lain. Jadi tidak mudah, tapi kita sebagai orang percaya kita harus lakukan dalam hidup kita. Yang terakhir kata firman Allah, cara hidup orang percaya yang baik adalah hidup dalam kuasa Allah. Ini penting, kenapa? Gereja Tuhan memang sudah diberikan anugerah itu.
Tadi pagi saya mengupas tentang for God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and of love, and of a sound of mind. Lalu saya melihat dalam bahasa aslinya bahwa power itu adalah di situ bukan dipakai exousia. Ya, kalau dalam dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu exousia. Exousia. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12 juga exousia. Apa yang mau saya katakan di sini? Ketika exousia itu diberikan, kita punya hak hukum untuk melaksanakannya. Nah, sementara yang adalah dari kata dinamis, ya. Dinamis, ya. Orang katakan dunamos, tapi bacanya dinamis. Nah, itu adalah kekuatan, power, serta untuk mengadakan mujizat. Itu merupakan sebuah hal yang sangat diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya. Jadi ketika kekuatan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, kita harus transfer juga kekuatan itu kepada orang lain. Kuasa itu sebabnya Alkitab katakan dia tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang memikirkan kekuatan. Coba saya lihat saja dulu ya. Ada kata-kata 2 Timotius 1. Ayat 7. Di sini dikatakan, saya bacakan saja. Ugar edokon imin oteos pneuma dilias. Pneuma dilias itu roh ketakutan. Theos itu Allah, imin itu kita, for us itu ya. Edekon itu give atau karunia. Terus kemudian ou itu adalah bukan, gar itu karena. Lalu di situ dikatakan dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Allah dinameos, ya, dari kata dinamis, ke agapis, lalu sopronismo, ya. Sopronismo itu adalah kalau dalam bahasa aslinya itu punya arti hikmat. Lalu juga dia pertimbangan yang matang. Setelah melakukan pertimbangan yang matang baru dilakukan. Itulah hikmat itu tadi. Tapi ada satu kata yang sopronismos itu juga dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah engratia, pengendalian diri. Itu sebabnya ada ketertiban dikatakan di situ. Jadi agapis itu adalah kasih, dan di dalam agapis itu ada perjamuan. Jadi ada kasih, tapi kita juga harus membuka apa yang kita punya. Ada jamuan yang kita lakukan di situ. Ada sesuatu yang kita berikan di situ. Orang tidak melihat kasih kita, tapi ketika kita melakukan tindakan-tindakan kasih, orang akan mengatakan, hebat orang percaya. Karena apa? Dikatakan Alkitab, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Dan biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu apa? Kemudian memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di sana, all scripture is given by inspiration of God, and this profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness,
that the man of God may be complete, ya, supaya manusia kepunyaan Allah itu bisa menjadi sempurna. Thoroughly, sungguh-sungguh, equip for every good work. Jadi setiap orang itu diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bukan hanya sekedar mulut kita berkata, bukan. Itu sebabnya tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat. Jadi baca firman Allah, baca. Tapi jangan baca diam-diam. Baca dengan sungguh. Saya mau ulang ini. Kemarin ada mantan murid saya. Hari Jumat itu, ini ada orangnya. Hari Jumat itu, saya menceritakan kisah anak ini. Bagaimana dia menghadapi beban yang begitu berat di masa SMP. Nah, kemarin saya cerita sama hari Jumat itu saya cerita. Nah, hari Sabtu itu dia datang. Ini anak-anak ini. Saya bilang, ada seorang anak murid saya dulu di SMP yang melawan Tuhan, yang mempersalahkan Tuhan. Saya datang kepada dia, saya panggil dia empat mata, saya doakan dia, nangis dia hadapan Allah. Saya bilang, kamu gak akan bisa menang melawan Tuhan. Kamu hadapi persoalan kamu supaya kamu tangguh. Serahkan semua kepada Tuhan. Saya memang gak merasakan sedang apa yang kamu, tapi saya turut menaruh simpati saya, empati saya kepada. Jangan salahkan Tuhan. Dan kemudian saya bilang, dan anak ini kemudian bisa bangkit, bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik, dan kemudian jadi polisi di sini. Dan dia menanggung adiknya 2. Kalau saya bilang kemarin itu belum selesai, tapi ternyata adik-adiknya sudah selesai jadi sarjana. Sudah kerja sekarang. Sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Pak Pendeta doakan saya mau pindah gitu ya. Terus saya tanya-tanya lah, ya berdoa sajalah. Jangan kamu seperti ini si Ayub ya, saya bilang. Jangan kamu seperti Yakub. Kenapa Pendeta? Ya, dia lari dari kampung halamannya hanya untuk di mana dia di situ untuk menghindari saudaranya Esau. Lalu kemudian dia pergi saja. Lalu kemudian apa yang terjadi? Selama 20 tahun nggak terselesaikan masalahnya. Padahal gampang selesai. Ketika dia sudah datang, disuruh pulang oleh Tuhan dengan membawa segala kekayaannya, dibagi pasukannya begitu luar biasa, sampai 4 pasukan. Jadi 1, 2, 3 baru yang keempat mereka. Dengan arti supaya kalau nanti diserang yang sana oleh kakaknya, dia masih bisa mengatur untuk menjauhi diri. Tapi malam itu dia bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok dan memberikan kemenangan. Tuhan atur begitu rupa. Tuhan buat begitu indah. Esau menyambut dia. Apa yang ditakutkan oleh dia selesai pada saat kita berdoa. Nah, itu saya bilang sama dia, berdoalah, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau punya kuasa, punya dunamisnya Allah untuk melakukan mujizat. Jadi dunamis itu juga melakukan itu mujizat. Kekuatan, kuasa, mujizat. Jadi lakukan itu. Ada agapis, ada. Lalu kemudian seperti yang saya katakan yang terakhir dikatakan ada sopronismo. Sopronismos itu seperti yang katakan hikmah, pertimbangannya matang lalu dilakukan, lalu pengendalian diri. Jadi itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya saya tidak pernah takut mengusir setan-setan. Tidak pernah takut melewati kuburan kapan saja. Ada orang banyak kan diri sedap. Ya.
Tidak perlu takut. Saya sering mengatakan roh yang ada padaku jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Dan saya juga mengatakan, seringkali saya mengatakan, segala mentara apapun tidak akan mempan terhadap keturunan Yakub. Sebab apa? Ada eksusia yang mengalir dalam hidup kita, yang kadangkala tidak digunakan. Eksusianya Allah itu, ada satu kata yang paling penting yang dari semuanya. Untuk kata ini tidak akan ada yang lain. Yaitu satu kata yang jurisdiction. Jurisdiction itu adalah hak hukum dari kerajaan Allah untuk melakukan perkara-perkara besar di bumi ini. Sama dengan pengacara, biarpun dia SH, tetapi kalau tidak ada hak hukumnya untuk membela, dia tidak punya hak untuk itu. Tapi kalau dia mendapat hak dari kementerian kehakiman, maka dia dari kehakiman dia akan bisa membela hak-hak orang lain yang mungkin terpinggirkan. Demikian juga kita punya hak yang namanya jurisdiction, itu yang diberikan Allah untuk melakukan kuasa, menyembuhkan orang-orang sakit, menolong orang-orang, melakukan sesuatu supaya apa? Gerejanya dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Jadi kenapa saya masukkan ini di belakang sementara kasih karunia lebih dulu? Karena saya menganggap kadangkala orang-orang percaya tidak menggunakan eksosianya ini dalam hidup mereka. Sakit, siapa yang duluan kita cari? Karena konsep kita dokterlah yang menolong kita. Kita kehilangan konsep bahwa Tuhan mampu mengadakan, mampu menyembuhkan, mampu menolong kita. Kita abaikan itu. Kita abaikan jurisdiction-nya dalam kehidupan kita. Kita buat kita impotent. Impotent, bukan important. Important itu penting. Impotent, tidak berdaya. Sehingga setan mengambil tempat, setan mengangkangi kita, memperkosa hak-hak kita. Apakah kita akan biarkan? Oh jangan. Karena itu cara hidup jemaat Tuhan yang pertama. Bagaimana seorang yang lumpuh, yang kerjanya minta-minta. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 3. Petrus bilang, aku tidak punya apa-apa. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai demi nama Yesus, berjalanlah. Dan kemudian hasilnya dia berjalan, memuliakan Allah. Semua kota, semua orang memuliakan Tuhan. Walaupun ada banyak juga orang-orang yang ketika melihat mujizat, mereka tidak percaya. Karena memang ada konsep pilihan Allah. Tapi di dalam Kisah Rasul 3 itu kita bisa lihat bagaimana orang ini memuliakan Allah, kota memuliakan Tuhan. Karena apa? Kuasa yang mereka miliki, mereka bagikan. Kalau engkau tidak punya kuasa, apa yang kita akan bagikan kepada orang lain? Sebagai ambasadornya Allah, sebagai representatifnya Allah di bumi ini, kita tidak memakai nilai-nilai kerajaan Allah, tapi kita justru memakai nilai-nilai dunia ini. Yang pada akhirnya kita lumpuh. Karena adanya tadi, ego itu, expel God out. Ketika kita mengusir Allah keluar, maka yang terjadi keributan, kekacauan. Tidak ada sesuatu yang hebat yang akan terjadi, terkecuali hebatnya kerusakan, hebatnya kehancuran, hebatnya hal-hal yang merugikan orang lain. Dan itulah sebabnya saya katakan miliki hidup orang percaya yang baik. Sehingga kita bisa merasakan diri kita bukan hanya ngomong kita mau menolong orang, tidak. Tidak. Saya di tempat yang baru, yang lama sudah dibilang, karena saya disiplin anak-anak di situ. Karena kalau mungkin udah jenuh mereka 1 tahun kan, saya ajar, terus mereka istilahnya mure, mereka yang mencoba mengendalikan saya.
Saya datang jam 3, mereka belum datang, harus panggil. Yang tadinya mereka sudah ada di situ. Sudah duduk dengan manis, sudah menanti. Saya belum datang, mereka sudah datang jauh sebelumnya. Dan pada akhirnya saya pamit. Dan sudah dibilang seseorang, mereka mau belajar dengan baik. Tapi saya belum sempat ke situ. Yang mau saya katakan, dalam kasih itu ada disiplin. Saya sering katakan Allah mengasihi kita, ya, tapi orang lupa tentang derajatnya Allah, sifat aslinya Allah. Sifat aslinya Allah akan bekerja secara otomatis ketika kita membelakangi Allah, ketika kita melawan Allah. Itu sebabnya ada kasih, ada keadilan. Keadilan itu kadang tidak dibahas orang. Lebih suka membahas kasih, yang karena kasih yang begitu luar biasa, yang berlimpah-limpah. Macam lah itu ya, dengan begitu loh. Tapi saya mau katakan kasih Tuhan itu tidak murahan. Kasih yang diberikan Tuhan membuat kita harus bertanggung jawab. Kasih yang telah diberikan Tuhan yang menyelamatkan kita, kita juga harus lakukan hal yang sama sebagaimana yang Tuhan katakan. Itu sebabnya gereja diperlengkapi dengan kuasanya. Ketika kita memiliki cara hidup yang benar di hadapan Allah, yakin dan percayalah, Tuhan sudah jauh sebelumnya mengatakan, as many as receive him, sebanyak orang yang menerima dia. Jadi as many as receive him, to them he gave the power to become children of God. Kepada mereka diberikan hak, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. To those, kepada mereka who believe in his name, yang percaya kepada namanya. Jadi eksosia itu gunakan. Jangan simpan. Dan saya bersyukur karena apa? Sejak 1 Maret 1987. Karena saya sudah bilang, saya yang bodoh ini menerima firman Allah itu dengan begitu saja. Dan sampai hari ini saya tetap menerima pemeliharaan Tuhan. Sampai di usia saya yang sekarang menjalani hampir 60 tahun ini. Saya tidak pernah merepotkan untuk sakit inilah sakit itu. Terkecuali yang saya katakan itu. 2 minggu selama sakit sangat terjadi itu. Itu ampun-ampun. Tapi apakah saya ke dokter? Tidak. Saya dengar dari orang-orang ada yang karena saraf kejepit dioperasi meninggal dunia. Saya juga apa sih sakitnya gitu ya. Ternyata orang-orang itu kalau itu bisa bertahun-tahun sakitnya kalau dibiarkan begitu. Yang tadinya saya tidak mau tahu dengan gitu. Tapi pada akhirnya saya bilang begini, Tuhan, tubuhku ini milikmu. Tidak pernah aku gunakan tubuhku ini untuk melakukan perzinahan. Tidak pernah aku gunakan tubuhku ini untuk melakukan hal-hal yang jahat. Yang tidak mempermulakan sejak 1 Maret 1987. Saya berani berargumentasi di hadapan Allah. Kenapa? Saya tahu. Hizkia berani berargumentasi kepada Tuhan. Ya, ingatlah Tuhan apa yang telah aku perbuat kepada. Karena Tuhan telah memonis dia untuk mati. Dan dia mengatakan, ketika dia menangis sungguh-sungguh di hadapan Allah, Tuhan katakan kepada Elia, kembali, dia hidup kembali. 15 tahun aku perpanjang usianya. Dan orang-orang Kasdim tidak akan menyerang dia. Begitu luar biasanya Tuhan itu. Kita diberikan kuasa. Pertanyaan saya, apakah kita menggunakan kuasa itu dalam hidup ini sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya? Bukan kuasa-kuasaan, tetapi memang itu memang sudah diberikan Allah bagi kita. Dan ketika engkau memiliki itu, ketika engkau yang sudah memfungsikan itu dengan baik, jangan dong minta bayaran dari orang ketika orang minta didoakan lalu kau minta bayaran. Ketika orang kerasukan dikasih kau amplop, kau minta amplop itu. Oh, bukan saya minta.
Itu argumentasi beberapa orang. Enggak, saya minta kok. Dia dikasih. Ya saya minta. Saya berulang-ulang menolak hal-hal yang seperti itu. Karena saya tahu itu adalah milik Tuhan, kuasa itu. Kita tinggal memberikan. Ingat, Alkitab katakan beri dengan cuma-cuma. Walaupun orang itu memberi, beri dengan cuma-cuma. Tapi kalau di hari berikutnya mereka bawa ke rumahmu sesuatu, itu aja pernah saya tolak. Ketika dia bawa dompet, amplop itu, saya tolak. Besoknya dia datang bawa makanan, karena uangnya saya tolak. Akhirnya dia bilang, saya akhirnya terima makanan itu, karena nggak mungkin dia bawa pulang ke negeri yang jauh, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Selatan, di Batu Raja. Hanya karena apa? Saya melihat ada ilmu yang ada di kamar anaknya. Padahal saya di sini, dia di sini. Saya bilang ada ilmu. Anakmu itu tukang main opo-opo. Ah, enggak, dia baik apa? Iya baik di hadapan ibu. Tapi dia berkamuflase. Saya suruh buka di kamarnya. Saya bilang di sebelah sudut, kalau kamu apa begini. Dilihat pertama kali nggak ada. Pembantunya beli telepon nggak ada, karena ada dulu sini apa telepon apa itu namanya, warteg. Nggak ada Pak Pendeta. Terus saya bilang, kamu pergi lagi, bilang sama pembantumu, dalam nama Yesus buka baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau sampai ini saya, kalau kamu sekitar selalu, dia nggak akan kelihatan. Tapi kalau kamu terlihat ke sudut itu, maka dia akan tampak. Dan kemudian dia datang. Itulah sebabnya dia bawa amplop kepada saya untuk sekedar memberkati saya. Untuk memberkati saya karena apa? Saya juga orang itu nggak tahu, bisa saja orang saya juga nggak kenal orang ini, bisa saja. Tapi saya mau belajar taat pada firman Allah. Dan itu sebabnya ketika dia sudah tidak bisa lagi, dia besoknya bawa makanan, dia beli apa saja. Semua dipenuhi. Kan nggak mungkin. Saya menolaknya. Saya bilang sama Tuhan, kau lihat Tuhan ya, ini kampungnya ini di mana ini? Di Batu Raja, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. Nggak mungkin lah lagi dia bawa ini. Kalau ini salah, ampuni saya. Tapi saya tidak ada niat untuk sebenarnya. Karena saya takut apa kuasa itu diambil, gitu loh. Saya tidak ingin kuasa itu diambil hanya karena makanan. Hanya karena uang. Kuasa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita diambil begitu saja. Saya tidak mau itu. Dan itu sebabnya saya bilang kuasa itu akan terus menjadi milik kita selama kita lakukan dengan cara-cara yang ilahi. Ketika kita lakukan dengan cara-cara yang ilahi, ya Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dan saya tidak akan panjang melebarkan firman Allah, tapi saya berharap cara hidup orang percaya yang baik ini menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Memang itu sudah kita mau diajak saat saya pikir, ya oke. Kita mau hidup dalam kasih yang berlimpah-limpah, kita memang lakukan itu setiap waktu dalam hidup kita melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu kita saling tolong-menolong dan kemudian hidup dalam kuasanya, sehingga kita bisa menolong, karena kuasa itu juga perlu kita bagikan kepada yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa.
Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, dan biarkanlah firman-Mu menguasai hati kami. Karena kami ingin terus menyelaraskan antara pikiran kami, perbuatan kami dengan tindakan kami, dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena dengan ketaatan kepada firman-Mu, kami akan banyak melihat hal-hal yang indah, yang luar biasa dari Tuhan. Sementara kami juga menikmati hal-hal yang baik, yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan bagi kami yang sudah mendengarkan firman Allah, kiranya Tuhan menolong, ataupun yang di luar sana nanti, setelah kami membagikan kepada mereka Bapa di surga, Tuhan tolong. Kami sungguh bersyukur di minggu selama beberapa waktu ini, Tuhan berkati dengan begitu indahnya Bapa di surga. Walaupun Tuhan secara manusia kalau kami melihat dengan orang-orang yang melayani Engkau di dunia YouTube ini Bapa di surga, kami mendapat keteguhan, kami mendapatkan sesuatu yang indah dari mereka-mereka yang merasa dipuaskan, yang merasa dikuatkan, yang terus Tuhan Bapa di surga ada orang-orang yang mau mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan Bapa di surga tidak kurang dari 200-an orang setiap harinya mendengarkan, dari 200 sampai 2000 orang, yang terbanyak itu adalah 2000 orang Bapa di surga. Dan itulah sebabnya kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi kami tahu firman Allah itu akan sampai kepada setiap hati, karena kami menyampaikan dari hati kami kepada mereka Bapa di surga. Dalam apa yang kami lakukan, itulah yang kami coba untuk mengatakan, sehingga semua umat-Mu melakukan hal yang sama, tindakan yang sama untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga mau berdoa kepada umat-Mu. Tuhan tolong mereka, pelihara dan lindungi, jagai mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolong mereka dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang aktif untuk mendengarkan firman melalui YouTube Bapa di surga. Kami melihat pergerakan di khotbah-khotbah minggu kami, bagaimana orang-orang masih terus mendengarkan sampai kepada hari ini Bapa di surga. Kami bersyukur buat semuanya itu Bapa di surga. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami rindu terus Tuhan memberkati pelayanan ini melalui media ini Bapa di surga, sehingga nama Tuhan kami puji, kami muliakan Bapa di surga. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi yang sakit, baik yang ada di luar sana ketika kami lepaskan nantinya dari YouTube. Dan kalau engkau percaya kepada kuasa Allah dan kau memiliki sakit apapun, percayalah bahwa Tuhan yang kau sembah itu adalah, dan Tuhan mau menyembuhkan engkau dari segala kansermu, dari segala penyakit. Firman Allah disampaikannya, firman-Nya disembuhkannya mereka, diampuninya mereka, disembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Wow, itulah sebabnya pentingnya kita sebagai orang percaya mendekatkan diri, terus beriman kepada Dia. Dan ketika Tuhan kita mengalami sakit, kita punya hak, punya jurisdiksinya Tuhan, hak hukumnya Tuhan untuk mengusir sakit penyakit itu dari tubuh kita. Dan saya sudah menikmati pemeliharaan Tuhan dari sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini. Dan itulah sebabnya itu yang akan aku bagikan kepadamu, bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menyembuhkan engkau. Selama engkau percaya, selama engkau menaruhkan iman kepada Dia, dan selama engkau mau taat kepada Dia, saya pastikan Tuhan akan menolongmu. Dan kalau engkau orangnya, taruh tanganmu yang kiri di tempat yang sakit, dan satu lagi mengarah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang dinaikkan kepadamu Tuhan, dan satu tangan lagi yang sedang ditaruh tempat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit, kami hanya melakukan bagian kami, selanjutnya lakukan bagian Tuhan. Kami merintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama kuasa, dan oleh bilur-bilurmu mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh kasih-Mu mereka sembuh. Dan terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Ucapkan syukur pada Dia.
Dan terima kasih, dan bagi Anda yang mengalami pergumulan hidup ini, yang sedang berbeban berat oleh situasi dan kondisi hari-hari ini, perputaran ekonomi yang mungkin melambat, tapi saya mau katakan Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Yesus berkata dan mengundang engkau, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau berbeban berat, datang pada Tuhan. Engkau sedang stres, datang pada Tuhan. Engkau sedang depresi, datang kepada Tuhan. Tuhan siap memberikan engkau kelegaan. Mari, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tangan-tangan yang terangkat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanda penyerahan mereka kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal, oh Bapa di surga, yang membuat mereka depresi, membuat mereka stres, membuat mereka susah, membuat mereka beban berat, baik itu dosa maupun persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dalam kemuliaan kepadamu Tuhan. Engkau yang menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Engkau jauh lebih tahu apa yang mereka perlukan. Terima kasih orang-orang muda. Kami berharap Tuhan Yesus supaya mereka punya pendirian yang jelas sebagai ambasadornya Tuhan di muka bumi ini. Orang-orang muda sungguh-sungguh menunjukkan jati diri mereka sebagai orang-orang hebat yang punya nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu sebabnya mereka tidak hidup dalam keserampangan itu Bapa di surga, tapi hidup mereka di dalam nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai Allah yang mereka punyai di dalam hidup ini Bapa di surga. Sehingga mereka menjadi alat di tangan Tuhan di masa kini maupun masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mengundang Anda untuk percaya mengambil keputusan. Kalau engkau yang aktif mendengarkan suara kami, kau belum menerima Yesus, saya tantang Anda untuk menerima Yesus. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menolong Anda. Jangan biarkan engkau berada berdoa. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu, kedua belah tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, ikuti doa saya percaya kepadamu. Saya menerima kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kejahatan yang telah aku pernah lakukan dalam hidupku, sehingga mendukakan hati-Mu, menyakitkan hati-Mu. Ampuni hamba-Mu ini, mengakui segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Engkau mau mengampuni, membenarkanku sebagaimana firman-Mu. Dan Engkau memberikan aku kuasa untuk bertindak sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang manis yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda, supaya mereka, Tuhan Bapa di surga, tidak yang belum bekerja, Tuhan, buka jalan bagi mereka, buka pintu rahmat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang terjun dalam dunia politik, kami berdoa supaya mereka, Engkau berikan kesempatan bagi mereka-mereka yang selaras sehati dengan Engkau Tuhan. Buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Engkau memberikan kemurahan kepada orang Israel, bagaimana Engkau memberikan kepada orang Israel dengan menggerakkan orang Mesir, memberikan sesuatu kepada mereka ketika mereka mau keluar dari Mesir Bapa di surga. Demikian doa harapan kami Bapa di surga bagi orang-orang percaya, ada orang-orang yang walaupun tidak seiman dengan kami, tapi memberikan kesempatan bagi teman-teman kami yang terlibat dalam dunia politik untuk diberikan kesempatan ada di parlemen sana, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, baik di seluruh wilayah kota kami Bapa di surga, baik itu yang ada di Penang, baik itu yang ada di Skarbele, baik itu yang ada di Mataram, baik yang ada di Selaparang, baik yang ada di Cakra, ada di Bertais Bapa di surga. Kami doakan semuanya supaya Tuhan
Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih pemilihan presiden dilakukan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang bersifat busuk, bersifat curang di dalam nama Yesus dihancurkan Bapa di surga. Dan kalau ada orang-orang yang mau bertindak curang, dihancurkan dalam nama Yesus dengan jalan membukanya Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mengadakan pesta demokrasi ini, apapun pilihan kami, siapapun pilihan kami masing-masing, itu adalah untuk kebaikan bangsa kami ini. Dan ketika kami selesai melakukannya, kami kembali sebagai masyarakat yang disatukan dalam bingkai NKRI ini Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.